Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 3 pengantar manajemen. Di sini kami akan membawakan video pembelajaran mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Di materi pertama ada pengertian kelompok dan kelompok kerja. Stoner, Freeman, dan Gilbert 1995 mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Atau dalam bahasa Inggris, two or more people who interact and influence each other toward a common purpose. Berangkat dari definisi kelompok tadi, maka kelompok memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Ketiga, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Berdasarkan karakteristik ini, jika kita memahami bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh organisasi untuk dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, maka kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Setelah kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Untuk kelompok kerja formal, kelompok kerja formal dapat berupa kelompok kerja langsung atau command team, kepanitiaan atau komite, dan kelompok kerja temporal atau khusus atau task force team atau specific team. Kelompok kerja langsung adalah kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. Kelompok kerja langsung biasanya dibentuk atau terbentuk dengan sendirinya, atau pada saat departementalisasi dilakukan, sebagai konsekuensi langsung dari rencana organisasi yang telah dibuat dan ketika struktur organisasi terbentuk. Kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kelompok kerja langsung adalah kegiatan yang bersifat utama dari sebuah organisasi dan kebanyakan bersifat rutin, artinya yang selalu dilakukan oleh organisasi tersebut. Kepanitiaan adalah kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang bisa berasal dari bagian yang sama atau juga dari bagian lain dari organisasi. Kepanitiaan disusun berdasarkan tugas-tugas tertentu yang tidak rutin, namun disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi pula. Kepanitiaan biasanya dibuat untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya, kelompok kerja temporal atau khusus adalah kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan-kepentingan khusus yang bersifat sementara. Di antara contoh dari kelompok kerja seperti ini, misalnya ketika perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam sebuah kegiatan, maka perusahaan dapat membentuk kelompok kerja ini, atau juga untuk sebuah keperluan internal, perusahaan dapat juga membentuk kelompok kerja ini dan lain sebagainya. Sekalipun bersifat khusus, kelompok ini tetap disusun untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hanya saja biasanya dibentuk dari program-program yang sifatnya tidak tetap dan sementara. Tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Paling tidak sebagaimana dikemukakan oleh B.W. Tuchman yang dikutip oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995, terdapat 5 tahapan bagaimana sebuah tim kerja terbentuk dan berinteraksi. Kelima tahapan tersebut adalah pembentukan atau forming, penguatan atau storming, penyesuaian atau norming, perwujudan atau performing, dan pencarian atau adjourning. Kelompok kerja dimulai dengan tahapan pertama yaitu tahapan pembentukan atau forming, di mana kelompok kerja dibentuk oleh manajer. Kelompok kerja yang dibentuk akan terdiri dari pemimpin kelompok dan anggota. Masing-masing anggota dari kelompok kerja akan ditentukan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Selanjutnya, tahapan kedua dimulai, yaitu tahap penguatan atau storming,
Pada tahap ini, anggota-anggota yang telah menerima tugasnya masing-masing mulai berinteraksi satu sama lainnya. Kadangkala, karena disebabkan perbedaan karakteristik individu serta persepsi mengenai pekerjaan mereka masing-masing, termasuk juga pola komunikasi yang dibangun, pada tahap ini konflik dalam kelompok kerja dapat terjadi. Tahapan ketiga yaitu tahapan penyesuaian atau norming, merupakan tindak lanjut dari tahap kedua. Ketika kelompok kerja telah saling berinteraksi hingga barangkali bisa terjadi konflik, maka tahapan ini merupakan tahapan di mana keseluruhan anggota secara alamiah maupun dipaksa harus menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang ada dan terjadi. Norma yang diyakini bersama sebagai sesuatu yang harus dijalankan, kadangkala dapat menjadi titik temu untuk bisa saling menyesuaikan diri dalam bekerja. Setelah tahapan ketiga dilalui, maka keseluruhan anggota dari kelompok kerja akan memasuki tahapan keempat atau tahap perwujudan atau performing, di mana hasil dari pekerjaan masing-masing anggota maupun secara kelompok dapat terwujud atau terlihat. Itu sebabnya tahapan keempat ini dinamakan performing, di mana setiap anggota akan memperlihatkan hasil dari setiap pekerjaannya dan akan dievaluasi sampai sejauh mana tingkat kesesuaiannya dengan tujuan dari kelompok kerja. Setelah tahapan keempat ini dilalui, maka tahapan terakhir dari proses terbentuknya kelompok kerja adalah tahapan pencairan atau penilaian atau adjourning, di mana masing-masing anggota mengalami tahapan akhir dari proses pengerjaan bersama kelompok kerja. Pada tahapan ini, anggota ada yang merasa puas, kecewa, atau penasaran, tergantung dari hasil tahapan-tahapan sebelumnya. Dapat dikatakan pula bahwa tahapan ini merupakan tahapan anti klimaks dari seluruh rangkaian kerja dari kelompok kerja. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Pemimpin formal perlu dibedakan dengan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan secara formal oleh organisasi untuk memimpin orang-orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Adapun pemimpin informal adalah seseorang yang secara alamiah dianggap mampu memainkan perannya sebagai pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. Pemimpin formal dapat berperan sebagai pemimpin informal sekiranya dirinya mampu diterima oleh kelompok kerjanya dan kelompok kerjanya mengikuti apa yang diarahkan olehnya. Namun, pemimpin informal belum tentu merupakan pemimpin formal. Fenomena seperti ini banyak kita temui dalam kenyataan sehari-hari. Apabila pemimpin informal bukan merupakan pemimpin formal, maka hal ini akan mengancam keutuhan kelompok kerja karena para anggota tidak benar-benar dapat bekerja dengan pemimpin formalnya. Dalam tahapan pembentukan dan interaksi kelompok kerja, sebagaimana yang telah dikemukakan tadi, konflik sangat mungkin muncul sesama anggota dari kelompok kerja. Oleh karena itu, peran kepemimpinan dalam kelompok kerja sangatlah menentukan bagaimana kelompok kerja terbentuk dan berinteraksi. Kemudian, selanjutnya ada solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja adalah tingkat kekompakan dan rasa memiliki serta pandangan positif para anggota kelompok terhadap kelompok mereka sendiri. Solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja akan menentukan sampai sejauh mana kelompok kerja dapat menjalankan fungsinya dalam pencapaian tujuan. Terdapat 3 cara agar kelompok kerja dapat mewujudkan tingkat solidaritas dan integritas tinggi, yaitu: pertama, memperkenalkan kompetisi atau persaingan antar kelompok kerja dalam pengertian positif. Persaingan biasanya akan mendorong pihak-pihak yang bersaing untuk saling memperkuat diri untuk dapat memenangkan persaingan. Kedua, meningkatkan tingkat interaksi antar anggota dalam kelompok kerja. Sekalipun sangat mustahil untuk menyamakan seluruh karakteristik individu, akan tetapi banyaknya interaksi dapat mendorong para anggota untuk lebih mengenali sesama mereka sehingga pemahaman antar anggota akan lebih mudah pula diwujudkan. Ketiga, mengangkat isu bersama berupa tujuan atau target-target yang harus dicapai bersama. Adanya isu atau target bersama akan meminimalkan perhatian individu terhadap diri mereka masing-masing dan lebih memfokuskan perhatian mereka pada kelompok kerja mereka. Berikut ini sudah ditampilkan model kelompok kerja yang efektif. Model kelompok kerja yang efektif. Sekalipun pada kenyataannya kelompok kerja yang efektif sangat beragam dan cukup sulit untuk diukur, paling tidak ketika disesuaikan dengan beragamnya karakteristik kelompok kerja maupun karakteristik organisasi. Namun, John Katzenbach dan Douglas Smith, sebagaimana dikutip oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995, memperkenalkan model dasar kelompok kerja untuk mengenali apakah sebuah kelompok kerja efektif ataukah tidak. Model ini mencoba merinci kembali pilar-pilar utama dari sebuah kelompok kerja. Model ini dapat dilihat dalam slide. Berdasarkan gambar yang ada di slide ini,
Paling tidak ada 3 pilar utama dari sebuah kelompok kerja. Yang pertama yaitu kinerja keseluruhan yang diinginkan oleh kelompok kerja, selanjutnya pekerjaan yang ditunjukkan oleh kelompok, dan pertumbuhan individu yang terkait dengan pencapaian tujuan-tujuan individu dalam kelompok kerja. Berikutnya ada materi konflik dalam kelompok kerja. Konflik adalah adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara berbagai pihak dalam suatu organisasi dengan organisasi lain, di antara berbagai bidang dalam sebuah organisasi maupun di antara anggota di dalam suatu bagian tertentu dalam organisasi. Secara garis besar, konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan. Di antaranya, konflik antar bawahan di bagian yang sama. Kedua, konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. Ketiga, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. Keempat, konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. Kelima, konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Konflik pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang alamiah dan dapat diperkirakan terjadi ketika sebuah lingkungan atau organisasi terdiri dari berbagai karakteristik individu. Persoalannya, apakah konflik tersebut perlu dihindari? Mengapa konflik perlu dihindari? Paling tidak, pertanyaan ini dapat terjawab ketika mengetahui dampak konflik terhadap organisasi. Beberapa dampak konflik terhadap organisasi antara lain, yang pertama, konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan akan terbengkalai. Kedua, konflik bisa menjurus pada persoalan personal antar individu dalam organisasi. Jika konflik sudah mengarah pada persoalan personal, agak sulit bagi perusahaan untuk bersikap profesional dan membedakan antara urusan yang bersifat organisasional dan personal. Namun yang jelas, kinerja organisasi akan terganggu. Ketiga, konflik memiliki dampak positif ketika manajer dan pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi justru mungkin dapat ditingkatkan. Namun, prasyarat agar konflik menjadi dampak positif adalah kuatnya peran pimpinan dan manajer dalam organisasi. Yang terakhir atau keempat, yaitu konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul, sehingga sangat mungkin untuk terjadinya pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. Sumber konflik. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, pertama, faktor komunikasi atau communication factor. Dapat menjadi penyebab konflik ketika para anggota dalam sebuah organisasi maupun antar organisasi tidak dapat atau tidak mau untuk saling mengerti dan saling memahami dalam berbagai hal dalam organisasi. Terjadinya salah pengertian ketika berkomunikasi juga dapat menyebabkan konflik. Kedua, faktor struktur tugas dan struktur organisasi atau job structure or organization structure dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka dari struktur tugas yang ada, atau juga terjadi ketidaksesuaian dalam hal pembagian kerja maupun prosedur kerja yang tidak dapat dipahami. Struktur organisasi dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota merasa tidak cocok untuk berada di suatu bagian dalam organisasi, atau juga bisa berupa adanya upaya untuk meraih suatu posisi tertentu, maupun berbagai hal lainnya yang terkait dengan posisi atau bagian yang ada di dalam organisasi. Ketiga, faktor personal atau personal factor dapat menjadi sumber konflik dalam organisasi ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami satu sama lain, sehingga terjadi berbagai persoalan yang dapat mendorong terciptanya konflik antar individu, baik di dalam suatu bagian tertentu maupun antar bagian tertentu dalam organisasi. Keempat, ada faktor lingkungan atau environmental factors. Dapat menjadi sumber konflik ketika lingkungan di mana setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang maupun setiap kelompok kerja. Lingkungan yang kurang ventilasi, panas, hingga penataan antar bagian yang tidak sesuai dengan keinginan para pekerja dapat menjadi contoh faktor lingkungan yang bisa memicu terjadinya konflik. Termasuk ke dalam faktor ini adalah ketersediaan fasilitas fisik bagi para anggota. Anggota yang memperoleh fasilitas yang lebih baik dibandingkan yang lain, padahal berada pada tingkatan manajemen yang sama misalnya, akan menjadi salah satu sumber terjadinya konflik. Pendekatan dalam manajemen konflik. Griffin tahun 2000 mengenalkan 3 pendekatan dalam manajemen konflik, yaitu bagaimana konflik dapat dikelola, diawasi, dan dikendalikan sehingga konflik yang terjadi tetap dapat diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi melalui kinerja organisasi yang lebih baik. Ketiga pendekatan tersebut adalah menstimulus konflik atau stimulating conflict,
mengendalikan konflik atau controlling konflik, dan menyelesaikan dan menghilangkan konflik atau resolving and eliminating konflik. Ketiga pendekatan ini secara ringkas dapat dilihat dalam tabel yang sudah ditampilkan. Dalam tabel tersebut, pendekatan dalam manajemen konflik. Yang pertama, stimulasi konflik. Program yang dijalankan yang pertama, peningkatan persaingan antar individu dan kelompok. Kedua, pelibatan pihak eksternal ke dalam bagian di mana konflik terjadi, perubahan aturan main atau prosedur yang ada. Kedua, pengendalian konflik. Program yang dijalankan yang pertama, perluasan penggunaan sumber daya organisasi. Kedua, peningkatan koordinasi dalam organisasi. Ketiga, penentuan tujuan bersama yang dapat mempertemukan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Yang terakhir atau keempat, mempertemukan perilaku dan kebiasaan kerja dari para pegawai. Ketiga, penyelesaian dan penghilangan konflik. Program yang dijalankan yang pertama, penghindaran konflik dengan cara jalan penghindaran sumber-sumber konflik. Kedua, intervensi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik untuk melakukan kompromi. Ketiga, mengakomodasi keinginan pihak-pihak yang terlibat konflik dalam suatu forum penyelesaian konflik. Komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi. Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995 mendefinisikan komunikasi sebagai the process by which people attempt to share meaning via the transmission of symbolic message. Komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia. Komunikasi langsung berarti komunikasi disampaikan tanpa penggunaan mediator atau perantara, sedangkan komunikasi tidak langsung berarti sebaliknya. Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan tadi, maka komunikasi memiliki beberapa elemen penting, yaitu yang pertama, komunikasi melibatkan orang-orang sehingga komunikasi yang efektif terkait dengan bagaimana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain secara lebih efektif. Kedua, komunikasi berarti terjadinya berbagai informasi atau pemberian informasi maupun pengertian atau sharing meaning. Sehingga agar pemberian informasi maupun pengertian ini dapat terjadi, maka pihak-pihak yang berkomunikasi perlu menyadari dan mengerti berbagai istilah atau pengertian yang mereka gunakan dalam melakukan komunikasi. Jika tidak, maka kemungkinan terjadinya salah persepsi dalam komunikasi sangat tinggi. Ketiga, komunikasi melibatkan simbol-simbol, yang berarti komunikasi dapat berupa bahasa tubuh, suara, huruf, angka, dan lain-lain sebagai bentuk simbolis dari komunikasi yang dilakukan. Proses terjadinya komunikasi. Gambar yang sudah ditampilkan berikut ini menjelaskan proses komunikasi. Berdasarkan gambar tersebut, komunikasi berawal dari adanya pesan atau informasi yang akan dikirim atau disampaikan dari pengirim kepada penerima. Dalam hal ini, pengirim dinamakan sebagai sumber pesan atau sumber informasi. Pesan atau informasi yang kemudian akan dikirim atau disampaikan kepada penerima tersebut pertama kali mengalami proses encoding, di mana pesan atau informasi yang akan disampaikan mengalami transformasi ke dalam bentuk simbol atau sesuatu yang menjadi representasi pengirim pesan dalam menyampaikan pesannya. Misalnya, untuk menyampaikan pesan atau informasi mengenai persetujuan encoding yang terjadi adalah dari pikiran atau perasaan setuju yang dirasakan oleh pengirim menjadi simbol dalam bentuk kalimat ya atau ya, saya setuju. Atau juga mungkin transformasinya berupa bahasa nonverbal seperti anggukan kepala. Simbol-simbol dari mulai ya, saya setuju hingga anggukan kepala merupakan pesan atau informasi yang merepresentasikan pikiran dan perasaan yang ingin disampaikan oleh pengirim. Simbol tersebut kemudian dapat disampaikan secara langsung oleh pengirim kepada penerima jika pengirim dapat dan penerima berada dalam satu tempat dan katakanlah berhadapan langsung. Namun, juga dimungkinkan melalui mediator seperti telepon, komputer, dan bentuk mediator lainnya. Ketika pengirim dan penerima tidak berhadapan langsung. Mediator juga bisa berupa orang lain sebagai perantara pengirim pesan, alat komunikasi seperti telepon, internet, atau juga dapat berupa surat dan lain sebagainya. Pesan atau informasi yang direpresentasikan melalui simbol ya saya setuju maupun anggukan kepala kemudian diterima oleh penerima. Namun karena penerima juga merupakan manusia yang memiliki persepsinya sendiri berdasarkan pikiran dan perasaannya sendiri, maka ketika simbol komunikasi berupa kata-kata dan anggukan kepala tadi diterima oleh penerima melakukan transformasi makna atau proses decoding.
terlebih dahulu dari kata-kata atau anggukan kepala tadi ke persepsi penerima mengenai anggukan kepala atau kata-kata persetujuan tadi. Misalnya, si pengirim mengatakannya, si penerima barangkali berpikir lebih lanjut mengenai ya untuk apa? Atau jika penerima telah mengerti bahwa ya berarti persetujuan atas sesuatu yang mungkin sebelumnya telah dikomunikasikan antara penerima dan pengirim, maka penerima akan menerima respon balasan dengan memberikan umpan balik kepada penerima dalam bentuk komunikasi lainnya. Pada saat penerima melakukan umpan balik, maka posisi penerima berubah menjadi pengirim, dan sebaliknya posisi pengirim berubah menjadi penerima. Dan demikian seterusnya, tergantung lama dari berapa banyak yang mereka melakukan komunikasi dengan atau tanpa mediator. Sangat mungkin pada saat komunikasi dilakukan, terdapat berbagai gangguan atau noise sehingga pesan yang dikirim ternyata dipersepsikan secara keliru. Gangguan ini dapat berupa kesalahan persepsi dari si penerima ketika menerjemahkan kata-kata dari pengirim, atau juga pada saat pengirim melakukan transformasi pesan atau informasi, atau juga terjadi pada mediator. Terlebih apabila mediator tersebut berupa alat telekomunikasi orang ataupun bentuk mediator lainnya, sedangkan pihak pengirim dan penerima terpisah jarak dan waktu. Kaitan antara jarak fisik dengan frekuensi komunikasi. Penelitian yang dikutip oleh Robert Heller dan Tim Hindels tahun 1998 menunjukkan bahwa jarak antara pengirim dan penerima pesan akan menentukan frekuensi komunikasi, karena jarak yang cukup jauh cenderung membatasi kesempatan untuk berkomunikasi secara efektif. Padahal, apabila orang-orang yang terpisah oleh jarak tersebut tergabung dalam satu kelompok kerja, maka komunikasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka untuk diantaranya meminimumkan peluang terjadinya konflik. Sekalipun alat komunikasi dapat digunakan, tetapi tetap bahwa tingkat keefektifan komunikasi relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan komunikasi secara langsung tanpa adanya jarak memisahkan pengirim dan penerima komunikasi. Hal ini disebabkan dengan adanya jarak yang terpisahkan antara pihak-pihak yang berkomunikasi, itu berarti bahwa semakin tinggi peran mediator dalam menjembatani atau menyalurkan pesan atau informasi yang harus dikomunikasikan. Persoalannya, jika komunikasi dilakukan melalui mediator, maka keefektifan komunikasi kemudian sangat ditentukan oleh mediator tersebut, serta kemampuan kedua belah pihak untuk menerjemahkan secara benar apa yang tengah mereka komunikasikan. Adapun jika komunikasi dilakukan secara dekat, maka pihak-pihak yang melakukan komunikasi masih memungkinkan untuk mencoba mendapatkan lebih banyak informasi tambahan dalam memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Informasi tambahan tersebut tidak saja berbentuk bahasa verbal saja, akan tetapi juga dapat melalui bahasa nonverbal. Dalam praktik, kita barangkali pernah mengalami bahwa seseorang menyatakan persetujuan kepada kita atau orang lain, namun pada saat pernyataan persetujuan tersebut dikemukakan, wajah atau bahasa tubuh orang tersebut justru menyatakan sebaliknya. Hal-hal inilah yang tidak bisa dilakukan sekiranya pihak-pihak yang berkomunikasi terpisahkan oleh jarak dan waktu. Bentuk komunikasi. Setelah kita mengetahui bagaimana proses dari sebuah komunikasi dan bagaimana faktor jarak dapat mendukung dan menghambat proses komunikasi, maka berikut ini akan diterangkan beberapa bentuk komunikasi yang umumnya dilakukan dalam sebuah organisasi. Komunikasi dapat berupa komunikasi antarpersonal atau interpersonal. Komunikasi di kelompok kerja dalam bentuk jejaring komunikasi dan pola komunikasi dalam struktur organisasi. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dan orang lain dalam sebuah organisasi. Komunikasi interpersonal ini dapat dilakukan antar individu dalam satu bagian, antar bagian dalam organisasi, antar bawahan, antar pimpinan maupun antar pimpinan dan bawahan. Terdapat dua bentuk komunikasi yang biasanya dilakukan dalam komunikasi interpersonal ini, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain melalui penggunaan mulut atau lisan di mana orang lain dapat langsung menerima pesan tersebut dengan berbagai faktor yang memengaruhinya, baik dari segi situasi lingkungan kerja, emosi, antara pihak yang berkomunikasi, serta berbagai hal yang terkait ketika komunikasi lisan tersebut dilakukan. Komunikasi lisan dapat berupa pembicaraan formal maupun informal, pembicaraan dalam pertemuan rapat, pembicaraan dalam konteks teguran maupun kritikan, dan lain sebagainya. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain melalui mediator berupa sesuatu yang dapat menyampaikan pesan pengirim kepada penerima pesan, sehingga maksud yang dari pesan dapat mudah diterima.
Komunikasi tertulis biasanya dilakukan untuk memperkuat komunikasi lisan atau untuk mengingatkan sesuatu, maupun ketika seseorang tidak bisa menggunakan komunikasi lisan atau langsung sebagai jalan untuk menyampaikan pesan. Sebagai contoh, ada kalanya teguran akan lebih baik jika disampaikan melalui tertulis daripada lisan, ketika hal tersebut bersifat sangat rahasia. Walaupun dalam pendekatan keadaan teguran barangkali akan lebih efektif jika disampaikan secara lisan. Selanjutnya ada komunikasi dalam berbagai bentuk jejaring komunikasi. Komunikasi pada dasarnya adalah bentuk interaksi antar individu dalam kelompok maupun organisasi. Menurut Griffin tahun 2000, terdapat berbagai pola komunikasi dalam kelompok kerja yang dapat diidentifikasi. Di antaranya adalah bentuk roda atau wheel, huruf Y, berkesinambungan atau bersambung atau chain, lingkaran atau circle, dan menyeluruh atau all channel. Gambar berikut ini mengilustrasikan pola komunikasi tersebut. Pola komunikasi yang dilakukan berdasarkan pola roda menggambarkan bahwa komunikasi berasal dari satu sumber, untuk kemudian pesan dan informasi disebarkan kepada yang lain dari sumber tersebut. Sumber informasi biasanya sebagai pemimpin dari kelompok saja. Seluruh anggota kelompok hanya mendapatkan informasi dari satu-satunya sumber informasi tersebut. Pola komunikasi seperti ini biasanya dilakukan oleh sebuah kelompok di mana sang pemimpin atau ketua memiliki kontrol penuh terhadap seluruh anggota. Pada pola huruf Y, sekalipun sumber informasi berasal dari satu sumber, tetapi dalam proses penyebarannya kepada seluruh anggota tidak selalu harus melalui dirinya. Informasi tersebut dapat disebarkan melalui diri maupun melalui anggota yang lain. Pola komunikasi ini biasanya dilakukan dalam sebuah kelompok di mana sang pemimpin melakukan delegasi atau pelimpahan wewenang atau kepercayaan kepada sebagian dari anggota kelompoknya. Dapat dikatakan pola ini berlaku pada sistem kerja kelompok yang semi desentralisasi atau desentralisasi terbatas. Pola komunikasi secara bersambung menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan sang pemimpin pada bawahannya sangat tinggi, atau bahkan sang pemimpin benar-benar memberikan kewenangan kepada anggotanya untuk menyampaikan informasi. Namun setiap anggota hanya dapat menerima dan memberikan informasi maksimum dengan 2 orang saja. Misalnya, orang nomor 3 menerima dari nomor 2 dan memberikan kepada nomor 4, dan nomor 1 sebagai pemimpin hanya memberikan kepada nomor 2 saja. Pola komunikasi bersambung ini biasanya berlaku ketika sebuah pekerjaan dalam kelompok lebih bersifat berkesinambungan atau berkelanjutan. Sang pemimpin cukup memberikan pesannya pada pertama kali, dan selanjutnya pesan akan disampaikan secara bersambung berdasarkan pola interaksi yang bersambung dalam kelompok tersebut. Pada pola komunikasi melingkar, pola komunikasi yang dibangun seperti pola berkelanjutan namun lebih bersifat tertutup. Artinya, pada akhirnya sang pemberi pesan akan mengevaluasi hasil dan implikasi dari pesan yang pertama kali dia kirimkan dari orang terakhir yang menerima pesan. Pada pola komunikasi menyeluruh, seluruh anggota dan pemimpin memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pesan atau informasi sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan. Pesan atau informasi yang diberikan dapat kepada siapa saja dari mana saja. Pola komunikasi seperti ini biasanya terjadi dalam momen-momen seperti rapat atau diskusi, atau juga dalam sebuah kelompok yang bersifat partisipatif dan melibatkan seluruh anggotanya untuk berinteraksi secara aktif kepada siapapun. Kelebihan dari pola ini adalah bahwa biasa informasi akan terminimalkan karena setiap orang mendapatkan klarifikasi informasi dari seluruh anggota organisasi. Sama halnya dengan kepemimpinan, pola komunikasi sangat bersifat situasional. Sebagai contoh, untuk sebuah kelompok kerja yang sederhana dan beranggotakan sedikit orang, maka pola roda barangkali cukup efektif untuk dilakukan. Adapun untuk kelompok yang beranggotakan banyak orang, barangkali pola tersambung atau pola lingkaran lebih cocok. Demikian pula untuk situasi-situasi lainnya yang mungkin akan sangat berbeda kondisinya antara satu dan yang lainnya. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi adalah pola bagaimana setiap bagian-bagian dalam organisasi saling berkomunikasi satu dengan lainnya, baik antar bagian yang tingkatan yang sama atau horizontal, maupun yang berbeda tingkatannya atau vertikal. Gambar yang ditampilkan berikut ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya.
Komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas dari atas ke bawah, pemberian arahan atas ke bawah, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Adapun komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi atau kerjasama. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pola komunikasi dalam struktur organisasi. Di antaranya, pertama, jalur formal dari komunikasi. Yang dimaksud dengan jalur formal dalam komunikasi adalah penggunaan legitimasi formal dalam organisasi untuk melakukan komunikasi dalam organisasi. Pola komunikasi ini biasanya diawasi dan dikontrol oleh manajer atau pimpinan, karena pesan dan informasi yang disampaikan biasanya memiliki tingkat kepentingan yang tinggi bagi manajer atau pimpinan dalam mengondisikan dan mengarahkan para anggotanya. Di antara contoh praktik komunikasi seperti ini, misalnya komunikasi dengan menggunakan buletin pekerja, laporan rutin pekerja, hingga pertemuan rutin pekerja. Kedua, otoritas dari hierarki organisasi. Perbedaan tingkatan-tingkatan manajemen dalam organisasi akan menentukan pola komunikasi yang dibangun. Para anggota dengan sendirinya akan beradaptasi dalam hal kepada siapa saya harus berkomunikasi, kepada siapa saya lebih luasa untuk berkomunikasi, dan lain sebagainya. Ketiga, spesialisasi jabatan. Adanya spesialisasi jabatan yang menghasilkan beberapa departemen atau bagian yang berbeda dalam organisasi dapat menyebabkan pola komunikasi yang dibangun juga berbeda. Mereka yang berada dalam departemen yang sama akan memiliki pola komunikasi yang relatif hampir sama, karena isu yang dibahas, masalah yang dikomunikasikan hampir sama. Adapun mereka yang berkomunikasi di antara departemen yang berbeda cenderung lebih sulit dalam berkomunikasi karena ruang lingkup tugas yang berbeda, lingkungan departemen yang berbeda, dan lain-lain. Keempat, kepemilikan akan informasi. Mereka yang berada dalam suatu bagian umumnya lebih mengetahui dan menguasai berbagai informasi yang terkait dengan bagiannya dibandingkan mereka yang berasal dari bagian lain. Artinya, ketika komunikasi akan dilakukan dengan bagian produksi misalnya, maka perlu disadari bahwa orang yang harus diajak untuk berkomunikasi adalah orang yang mengetahui dan menguasai hal-hal yang terkait dengan bagian organisasi atau produksi. Komunikasi informal dalam organisasi. Selain komunikasi dilakukan sebagai konsekuensi dari struktur organisasi yang dibentuk, komunikasi dalam organisasi juga dapat dilakukan melalui bentuk yang sifatnya informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak maupun berbagai bagian dalam organisasi yang tidak secara kaku mengikuti tingkatan-tingkatan manajemen dalam sebuah organisasi. Komunikasi informal lebih bersifat fleksibel dan mendukung terciptanya suasana dinamis dan organisasi. Jika dikaitkan dengan materi pembelajaran yang sebelumnya, komunikasi informal akan mendukung orientasi sosial dari kepemimpinan dalam organisasi. Pola komunikasi informal yang dapat dilakukan dalam organisasi secara umum dapat digambarkan dalam gambar yang telah ditampilkan. Berdasarkan gambar tersebut, pola komunikasi informal cenderung fleksibel dan dapat dikatakan tidak mengenal hierarkis. Seseorang yang berada di tingkatan manajemen paling bawah bisa saja berkomunikasi dengan tingkatan manajemen yang paling atas. Demikian pula sebaliknya. Pola komunikasi dapat dilakukan antar bagian yang sama maupun berbeda. Pola komunikasi seperti ini biasanya dilakukan ketika pesan atau informasi yang disampaikan tidak terkait langsung dengan tugas atau pekerjaan yang dilakukan setiap orang dalam organisasi. Kemudian pula, tempat di mana dikomunikasikan tersebut terjadi juga mungkin di tempat yang sifatnya lebih informal, seperti di kantin, di lobi kantor, di lift, atau tempat-tempat lainnya. Secara garis besar, Griffin tahun 2000 menerangkan bahwa setidaknya ada 3 bentuk komunikasi informal dalam organisasi, yaitu yang pertama, komunikasi berdasarkan informasi yang tidak resmi atau grapevine. Komunikasi yang juga dalam istilah Inggrisnya dinamakan sebagai komunikasi grapevine terkait dengan adanya pola komunikasi informal yang terjadi dalam organisasi yang sumber informasinya berasal dari pihak-pihak yang tidak resmi. Kadangkala informasi dalam komunikasi grapevine bersifat tidak jelas, desas-desus, sehingga justru dalam berbagai keadaan dapat berdampak negatif terhadap organisasi. Komunikasi dapat berupa gosip atau komunikasi yang bersifat desas-desus dan lain sebagainya. Di antara bentuk dari komunikasi ini dapat dilihat dalam gambar yang telah ditampilkan. Kedua, ada peninjauan langsung atau manajemen by wandering around.
Komunikasi yang dalam istilah Inggrisnya dinamakan sebagai management by wandering around adalah pola komunikasi yang dibangun oleh seorang manajer dengan cara turun langsung atau peninjauan langsung ke bagian-bagian dalam organisasi. Pola komunikasi ini selain dapat mendekatkan antar hierarki yang berbeda dalam manajemen, juga untuk memastikan bahwa manajer mengerti apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan cara yang tidak terlalu formal. Yang ketiga, terdapat komunikasi nonverbal atau nonverbal communication. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang diwujudkan tidak melalui bahasa verbal atau kata-kata, dan umumnya melalui bahasa yang ditunjukkan oleh tubuh. Seseorang yang marah mengomunikasikan secara nonverbal dengan jalan menampakkan wajah yang tidak ramah atau memelototkan matanya atau bentuk nonverbal lainnya. Seseorang yang merasa tersinggung tidak harus menyatakan ketersinggungannya dengan kata-kata, tetapi melalui aksi diam atau memelototkan matanya, dan lain sebagainya. Seringkali orang dapat menyembunyikan kondisinya melalui komunikasi verbal, namun sulit untuk menyembunyikan bahasa nonverbalnya. Hambatan dalam berkomunikasi. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian proses komunikasi, kadangkala terdapat berbagai hambatan dalam komunikasi sehingga pesan atau informasi yang ingin disampaikan mengalami kesalahan dalam penafsiran, penerimaan, hingga pemahaman. Akibatnya, relasi yang diharapkan tidak terjadi. Hambatan dalam komunikasi ada yang bersifat personal atau individual, dan ada yang bersifat organisasional atau kelembagaan. Beberapa hambatan yang bersifat individual adalah kesalahpahaman dalam memahami pesan, kredibilitas individu dalam berkomunikasi, kesulitan dalam berkomunikasi, kemampuan mendengarkan dan menyimak yang buruk, dan penilaian terhadap subjek tertentu sehingga memengaruhi tingkat penerimaan orang tersebut dalam berkomunikasi. Beberapa hambatan yang bersifat organisasional atau kelembagaan adalah penggunaan semantik atau kata-kata yang dipahami berbeda oleh orang-orang yang berbeda, tingkatan manajemen yang berbeda, persepsi yang berbeda antar bagian maupun orang, serta terlalu banyaknya beban tugas yang diberikan organisasi sehingga mengurangi kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Pada tabel yang sudah ditampilkan adalah tabel hambatan-hambatan dalam komunikasi. Hambatan individual ada yang pertama, kesalahpahaman dalam memahami pesan. Yang kedua, ada kredibilitas individu. Yang ketiga, ada keterbatasan dalam berkomunikasi. Yang keempat, ada kemampuan mendengarkan yang rendah. Kelima, ada penilaian awal terhadap subjek tertentu. Hambatan organisasionalnya, yang pertama ada semantik, yang kedua ada perbedaan tingkatan manajemen, yang ketiga ada persepsi yang berbeda antar bagian, yang keempat ada kelebihan beban kerja, yang kelima ada hambatan-hambatan lain. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Setelah hambatan-hambatan dalam berkomunikasi dikenali, maka perlu diupayakan kemudian adalah bagaimana komunikasi bisa ditingkatkan efektivitasnya. Menurut dua jenis hambatan komunikasi di atas, maka dua hal yang harus dilakukan adalah peningkatan keahlian komunikasi individu dan peningkatan komunikasi untuk hal-hal yang bersifat organisasional. Di antara beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keahlian komunikasi secara individu adalah peningkatan keahlian dalam mendengarkan melalui seringnya komunikasi dilakukan secara formal maupun tidak formal. Mendorong komunikasi yang sifatnya dua arah melalui tersedianya media untuk melakukan kritik dan saran yang bersifat timbal balik, peningkatan kesadaran dalam memahami pesan dan informasi melalui berbagai jenis media maupun simbol, pemeliharaan kredibilitas individu dengan membangun karakter dan moral, serta upaya untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan antar berbagai pihak yang melakukan komunikasi melalui pertemuan-pertemuan yang sifatnya formal dan informal. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang bersifat organisasional diantaranya adalah tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan. Atau kadangkala, hambatan dalam berkomunikasi bukan karena pesannya tidak tersampaikan, akan tetapi tindak lanjutnya tidak ada. Pengaturan cara berkomunikasi di antara berbagai pihak dalam organisasi, serta peningkatan kesadaran dalam pemanfaatan berbagai media dalam berkomunikasi. Dalam tabel yang sudah ditampilkan berikut ini adalah tabel upaya-upaya peningkatan efektivitas dalam berkomunikasi. Upaya yang bersifat individual, yang pertama ada peningkatan kemampuan mendengarkan, kedua ada dorongan untuk berkomunikasi dua arah, ketiga ada peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam memahami pesan dan informasi, keempat ada pemeliharaan kredibilitas individu, kelima ada peningkatan pemahaman terhadap orang lain.
Upaya yang bersifat organisasional, yang pertama ada tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan. Kedua, ada pengaturan pola komunikasi yang semestinya dilakukan dalam organisasi. Ketiga, ada peningkatan kesadaran dan penggunaan berbagai media dalam berkomunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, sistem informasi formal yang terdiri dari sistem pemroses transaksi atau transaction processing system. Kedua, sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Yang ketiga, ada sistem pendukung pengambil keputusan atau decision support system. Yang keempat, ada sistem informasi eksekutif atau executive information system. Yang kelima, ada sistem jaringan internal atau intranet. Yang keenam, ada sistem pintar export system. Dan kedua, ada teknologi informasi yang personal yang terdiri dari komputer, mesin, fotokopi, telepon seluler, webcam, dan lain-lain.